disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdiannya selama menempuh jabatan. Kedua, mengangkat dosen yang namanya tersebut pada kolom 2, ambil keputusan ini untuk jabatan yang tersebut pada kolom 5, ambil keputusan ini untuk periode masa jabatan 2024-2028. Ketiga, kepada pejabat struktural yang diangkat dengan keputusan ini diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan KAW. Keempat, keputusan ini mulai berlaku dari tanggal pelantikan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 9 Desember 2024. Rektor Profesor Dr. Insinyur Putih Teknologi Magister Teknik NIS 16.41.94.012. Keputusan ini disampaikan Universitas Kristen Kertawacana nomor 134-9-UKW-10-10-10-Romawi 12.2024 perihal pemberhentian dan pengangkatan ketua program studi dan kepala unit penunjang pendidikan di lingkungan Universitas Kristen Kertawacana. Nomor kolom 1, nama. Kolom 2, jabatan fungsional akademik. Kolom 3, jabatan lama periode 2020-2024. Kolom 4, jabatan baru periode 2024-2028. Kolom 5. 1. Pendeta Ira Desiawanti Manginilo, Sarjana Sains Teologi, MA/BL, Magister Teologi, Doktor of Filosofi, jabatan fungsional akademik Rektor Kepala, jabatan lama Ketua Program Studi Magister Teologi, jabatan baru Ketua Program Studi Magister Teologi. 2. Pendeta dari Krika Adriana Nulen, Sarjana Teologi, Magister Teologi, jabatan fungsional akademik Asisten Ahli, jabatan lama Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Teologi Agama Kristen, jabatan baru Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Teologi Agama Kristen. 3. Dr. Andus Martinus Letboki, Magister Sains, jabatan fungsional akademik Rektor, jabatan lama Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi, jabatan baru tidak ada. 4. Dina Antoneta Natulis, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, jabatan fungsional akademik Rektor, jabatan lama tidak ada, jabatan baru Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan Teologi. 5. Diana Marpalo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, jabatan fungsional akademik Rektor, jabatan lama Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, jabatan baru tidak ada. 6. Ikomi Luci, Sarjana Pendidikan, Magister Humanita, jabatan fungsional akademik Rektor, jabatan lama tidak ada, jabatan baru Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. 7. Ramona Matias Mae, Sarjana Pendidikan, Magister Pengadilan, jabatan fungsional akademik Rektor, jabatan lama Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, jabatan baru Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. 8. Francina Teresia Mundeni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, jabatan fungsional akademik Rektor, jabatan lama Ketua Program Studi Pendidikan Biologi, jabatan baru tidak ada. 9. Andriani Rafael, Sarjana Sains, Magister Sains, Doktor of Filosofi, jabatan fungsional akademik Rektor Kepala, jabatan lama tidak ada, jabatan baru Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. 10.
10. Different Affiliates Rafael Sarjana Hukum Magister Humaniola. Jabatan Fungsional Akademik Lektor. Jabatan Lama Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Jabatan Baru Ketua Program Studi Ilmu Hukum. 11. Alia Elitasio Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Jabatan Fungsional Akademik Lektor. Jabatan Lama Ketua Program Studi Manajemen. Jabatan Baru tidak ada. 12. Marumi Merlin Mate Sarjana Ekonomi Master of Science. Jabatan Fungsional Akademik Direktur. Jabatan Lama tidak ada. Jabatan Baru Ketua Program Studi Manajemen. 13. Yunisi Nika Kristiani Sarjana Sains Magister Akuntansi. Jabatan Fungsional Akademik Direktur. Jabatan Lama Ketua Program Studi Akuntansi. Jabatan Baru tidak ada. 14. Herni Konstantia Pambidaya Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Jabatan Fungsional Akademik Rektor. Jabatan Lama tidak ada. Jabatan Baru Ketua Program Studi Akuntansi. 15. Dr. Jonathan Ebet Toiboy Sarjana Teknologi Pertanian Magister Pertanian. Jabatan Fungsional Akademik Rektor Kepala. Jabatan Lama tidak ada. Jabatan Baru Ketua Program Studi Mekanisasi Pertanian. 16. Gabriela Delicia Vetalia Sarjana Pertanian Master of Science. Jabatan Lama tidak ada. Jabatan Baru Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. 17. Dewi Setiawati Gadi Sarjana Perikanan Magister Sains. Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli. Jabatan Lama Ketua Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Jabatan Baru tidak ada. 18. Yuniawi Hafiz Teku Sarjana Perikanan Magister Sains. Jabatan Fungsional Akademik Rektor. Jabatan Lama Wakil Dekan 3 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jabatan Baru Ketua Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. 19. Boki Richard Leonard Supit Sarjana Perikanan Magister Sains. Jabatan Fungsional Akademik Rektor. Jabatan Lama Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Jabatan Baru Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. 20. Daniel Rinki Kominfo Sarjana Pendidikan Master of Education. Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli. Jabatan Lama Kepala UPT Laboratorium Bahasa UK. Jabatan Baru Kepala UPT Laboratorium Bahasa UK. 21. Ganti Baru Sarjana Pendidikan Magister Sains. Jabatan Fungsional Akademik Rektor. Jabatan Lama tidak ada. Jabatan Baru Kepala UPT Laboratorium Mikroteknik. Rektor Profesor Dr. Insinyur Joseph Edwin Magister. Ini 19.1.94.01. Demikian pembukaan besar. Pendeta Eletrika Adriana Nulik Sarjana Teologi Magister Teologi. Saudari Dina Antoleta Napolis Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Saudari Ivoni Luji Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Saudara Ramona Matias Mae Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Saudari Adriani Rafael Sarjana Sains Magister Sains Doctor of Philosophy. Saudara Liven Evelis Rafael Sarjana Hukum Magister Humaniora. Saudari Marumi Merlin Bate Sarjana Ekonomi Master of Science. Saudari Herni Konstantia Pangidai
sarjana ekonomi, magister akuntansi. Saudara Dr. Jonathan Ebet Koihuan, sarjana teknologi pertanian, magister pertanian. Saudari Gabriela Elisha Heteria, sarjana pertanian, master of science. Saudara Yunialdi Happiness Tefu, sarjana perikanan, magister sains. Saudara Rocky Richard Leonard Supit, sarjana perikanan, magister sains. Saudara Daniel Frankie Kamenko, sarjana pendidikan, master of education. Saudari Yanti Daud, sarjana pendidikan, magister sains, didampingi oleh para saksi Dr. Damaris Yvette Koli, sarjana ekonomi, magister pertanian, dan Bapak Soleman Kete, sarjana hukum, magister humaniora. Pada hari ini, Senin, tanggal 9 bulan Desember tahun 2024, bertempat di Aula Gedung Yohanes Universitas Kristen Artawacana. Berdiri di hadapan saya selaku Rektor Universitas Kristen Artawacana, Pendeta Ira Esiawanti Mangilino, PhD, Pendeta Eritrika Adriana Nulik, Magister Teologi, Saudari Dina Antoneta Natonis, Magister Pendidikan, Saudara Ivone Luigi, Magister Humaniora, Saudara Ramona Matias Mai, Magister Olahraga, Saudari Ardiani Rafael, PhD, Saudara Liven Rafael, Magister Hukum, Saudari Marumi Marlin Bate, Magister Sains, Saudari Hirni Konstantia Fanggidae, Magister Akuntansi, Saudara Dr. Jonathan Ebet Koihuan, Saudari Gabriela Elisha Heteria, Magister Sains, Saudara Yunialdi Tefu, Magister Sains, Saudara Rocky Supit, Magister Sains, Saudara Daniel Kamenko, Magister Education, Saudari Yanti Daud, Magister Sains, yang dengan surat keputusan Rektor UKW nomor 134/SK/R/P-10/Rum12/2024 telah ditetapkan sebagai pejabat struktural di lingkungan Universitas Kristen Artawacana masa jabatan 2024-2028. Sebelum dilantik, saudara-saudari diperkenankan untuk mengucapkan janji jabatan dengan mengikuti kata-kata saya sebagai berikut. Silakan Akad. Saya berjanji bahwa saya sebagai pejabat struktural di lingkungan Universitas Kristen Artawacana, pertama, melaksanakan tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan UKAW berdasarkan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kedua, menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa. Ketiga, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat Universitas Kristen Artawacana sebagai alat dalam karya pembebasan Allah terhadap manusia, sehingga sungguh-sungguh menjadi imago Dei yang melayani gereja dan masyarakat. Keempat, melaksanakan tugas kepemimpinan yang melayani sesuai keteladanan Yesus Kristus secara adil, jujur, dan berdisiplin. Kelima, mempersiapkan sumber daya manusia yang cakap dan peka dalam berkomunikasi aktif dan konstruktif sebagai saluran kerjasama yang kritis dan kreatif dengan masyarakat, pemerintah, dan lembaga mitra, baik di dalam maupun di luar negeri. Keenam, menempatkan kepentingan gereja, negara, dan Universitas Kristen Artawacana di atas kepentingan pribadi. Kiranya Tuhan menolong saya.
teknologi, Pak. Selesai penandatanganan, disilakan dengan hormat rektor dan saksi kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya peneguhan dan perhadapan pejabat terlatih oleh pendeta sesuai tata cara dalam liturgi. Dan keberanian mengambil keputusan, menghadapi resiko keputusan, semuanya sangat bergantung pada komitmen dan tekad diri. Kasihmu kepada Tuhan Allahmu haruslah mewarnai seluruh hidupmu sebagai seorang pemimpin. Karena itu, pada hari ini kami mengajukan pertanyaan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon Petrus, muridnya. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Dengarkanlah janji berkat Tuhan dalam tugas pelayananmu sebagai ketua program studi dan kepala UPP pada Universitas Kristen Artawacana. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkanmu. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudari pejabat, disilakan menghadap ke jemaat. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah ke-15 hamba yang telah dipilih dan diutus Tuhan sebagai ketua program studi dan kepala UPP masa jabatan 2024 sampai 2028. Karena itu sambutlah dan hormatilah mereka. Dukunglah mereka dengan sungguh-sungguh dalam seluruh kerja dan usaha mereka. Pemimpin bidangnya masing-masing demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tegurlah dengan sopan dan lembut apabila mereka tidak menjalankan tugas dengan setia. Diberkatilah orang-orang yang mendukung dengan tulus ikhlas. Saudara-saudari, dipersilakan untuk kembali menghadap ke depan. Dan menaikkan pujian. Lagi kolektor.
teman-teman, jangan ini hanya sekadar seremoni, tetapi merupakan momen penting dalam perjalanan akademik dan pengembangan Universitas Kristen Hatta Kebajikan itu. Jadi kalau kita ini, ya, kepada semua teman-teman ketua program studi yang baru dilantik pada pagi ini, saya sebagai rektor atas nama daripada seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Hatta Kupang yang mengucapkan selamat, ya, kepada teman-teman semua, dan ingat tugas yang akan diemban oleh teman-teman adalah tanggung jawab besar yang membutuhkan dedikasi, membutuhkan integritas dan visi yang jelas. Yaitu visi ini pada visi Universitas Kristen Hatta Kebajikan. Dan lagi saya ingatkan bahwa ini butuh dedikasi, integritas, loyalitas, ya, yang perlu untuk kita tanamkan di dalam diri kita sama-sama. Ya. Saya percaya bahwa dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita bersama-sama dapat mencapai tujuan akademik dan meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Kristen. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, ya. Saat sekarang pada saatnya kita masih bermain Korea, tapi kita hanya bisa lakukan dengan cara kolaborasi. Ini bukan zamannya lagi satu program studi pakai tembok yang rigid untuk tidak bisa diseberangi oleh program studi yang lain. Itu bukan cara. Itu sudah tertibkan. Kita harus kolaborasi, bukan diri untuk kita bisa saling mengisi dari satu program studi ke program studi yang lain. Jangan sampai kita sudah merdeka belajar, kampus merdeka, sudah merdeka sampai sudah 70 tahun lebih merdeka, tapi ternyata kita juga yang membuat tembok keras, ya, tembok keras untuk kita tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, padahal kita ada di dalam satu, ya, komunitas Universitas Kristen Hatta Kebajikan. Nah, ini penting untuk saya ingatkan kawan-kawan, sekadar mendidik pikiran, ia juga harus mendidik hati. Tanpa mendidik hati, pendidikan kita tidaklah lengkap. Ini kata Aristoteles, bahwa jangan sampai di harta wacana kita sekarang bukan dharma kita sudah tridharma, tapi sudah kita tambah satu dharma menjadi catur dharma. Karena setiap seni pasti kita bahas nilai-nilai dasar UKW, ya, nilai dasar UKW, berdasar Imanode, berdasar Alkitabiah, kita setiap seni kita bahas. Sehingga itu lalu kemudian beri ruang akomodatif untuk masuk di dalam salah satu dharma, yaitu, ya, yang dharma untuk kerohanian, dan kita rumuskan sebagai satu dharma. Ini kesepakatan daripada seluruh perguruan tinggi Kristen, ya, yang ada di Indonesia. Semuanya menggunakan catur dharma, ya, dari catur dharma. Dan karena saya tahu bahwa ini bisa pakai catur dharma, saya baca pikiran Aristoteles itu betul, ya. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan sejati itu bukan hanya mendidik pikiran. Kita bukan hanya mendidik pikiran daripada mahasiswa, bukan mendidik mereka punya otak saja, tidak. Tetapi pendidikan sejati itu kita dituntut juga untuk mendidik hati. Mendidik hati, dan mendidik hati berarti mengembangkan karakter
dan moral kita masing-masing. Mari kita kembangkan karakter dan moral kita. Ya. Dan itu kita berarti pula bahwa belajar untuk menjadi orang baik, orang jujur, orang adil, dan orang bijaksana. Nah itu loh. Ya. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang baik, orang jujur, orang adil, orang bijaksana. Saya bukan dengan tadi mereka diliput ini, ya. Begitu orang sudah habis. Karena belum tentu yang saya pikirkan itu betul, ya, sesuai dengan apa yang teman-teman buat. Nah, jadi kalau teman-teman pikirkan sesuatu ini, datang kita omong baik-baik. Yang penting kita satu hati bagi Universitas Kristen Atawacana. Kalau kita membangun sekat-sekat, ya, ini rektor ada pimpin begini, satu bikin kelompok kecil, satu di sana dia bikin dia punya untuk perlawanan. Dia bikin milisi satu, dia bikin di sana satu milisi di sana itu untuk perlawanan. Ini saya kira itu tidak akan pernah melahirkan satu Universitas Kristen Atawacana yang unggul. Satya Wacana sudah unggul, Duta Wacana sudah unggul, ya. Duta Wacana sudah unggul. Kita juga mengimpikan, ya, waktunya sampai kalau bisa kita unggul. Saling menghargai. Kawan-kawan tolong juga, karena dosen di bawah program studi, saya bilang jangan melindungi hal yang tidak baik. Ingat batas-batas kewenangan. Ya. Dekan, tapi ini batas kewenangan. Karena kalau dalam hal memberikan izin, ingat kewenangan fakultas itu hanya 3 hari, 3. Kalau mau lakukan satu kegiatan di luar itu lebih dari 3 hari, tolong kasih tahu, ya, tolong kasih tahu ke rektor. Saya melakukan ini, jangan jalan saja. Kami tidak ini, ya, saya kasih tahu ini tidak ada hal yang orang tidak tahu. Hasil tim apa? Tim apa? Kalau pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat tidak apa. Tapi kalau di lokasi kena tabrak di sana dan mati, siapa yang bertanggung jawab? Yang akan ditelepon itu adalah rektor. Rektor tidak pernah memberikan izin kepada orang yang bersangkutan. Kan begitu. Kita UKW sudah mengalami kejadian seperti itu. Orang tidak diberikan izin oleh rektor, tahu-tahunya orang meninggal. Kan begitu cek, wah ini bagaimana orang meninggal. Tolong saling menghargai, ya, saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, saya memang omong ini karena ini ketua program studi, ya. Saya minta juga membangun komunikasi harmonis dengan dekan, ya, dengan dekan, dengan teman-teman wakil dekan yang masih ada, ya, yang masih ada. Dan begitu kita bikin bangun komunikasi yang harmonis satu antara kita satu dengan yang lain. Saya kira itu saja yang saya ingatkan. Yang pertama ialah tadi kita nanti di 15 orang kita beri profesiat untuk mereka. Mari kita beri aplaus. Itu program studi. Dan kita berpikir di hadis seolah dia terlalu di bawah. Tapi kita semua tahu bahwa basis dari perguruan tinggi adalah program studi, bukan rektor, bukan dekan. Basisnya adalah program studi karena di situ ilmu dan teknologi dikembangkan. Tidak ada ilmu di rektor, tidak ada ilmu di yayasan, tidak ada ilmu di dekan. Yang ada ilmu adalah di program studi. Kalau begitu, daya upaya dari program studi menentukan tampilan kualitas dari universitas ini. Rektor bukan ada, ketua pengurus yayasan bukan ada, kalau program studi dalam maksimal. Saya ulangi itu, basis kita di sana. Dari struktur seolah mereka lah yang paling bawah. Tapi dari segi strategi perguruan tinggi, sekali lagi basisnya ada di program studi. Yang kedua, tidak hubungan dengan itu.
rekrut dosen baru, pergantian pejabat struktural. Ini adalah proses regenerasi. Saya ulangi, ini proses regenerasi yang sudah diproses dari awal, dari paling basis program studi. Kami yayasan itu hanya yes or no. Tidak ada peluang bagi yayasan untuk menentukan. Tidak ada. Yang ada ialah setuju. Hampir tidak ada yang tidak setuju. Mengapa? Karena kita percaya bahwa ini sudah dipertimbangkan matang dari basis. Oleh karena itu teman-teman yang dilantik, kami percaya bahwa ini sudah dipertimbangkan dengan baik. Karena regenerasi ini ikut menentukan perkembangan dari universitas ini, masa depannya. Saya kita belajar dari juga beberapa perguruan tinggi yang terkenal paling banyak berjalan. Regenerasi itu akhirnya menyembuhkan masalah besar. Hal yang kedua ialah bulan Juli yang lalu Arta Wacana mendapatkan penghargaan dari LLDP di Monas. Penghargaan itu ialah kita mendapatkan penghargaan karena kita terbanyak dalam hal pangkat akademik, rektor kepala dan profesor. Itu artinya jalur kita benar adanya. Doktor kita sekarang 40 ya Pak Rektor. Yang studi lanjut 31. Berarti 71 akan kita miliki. Dari 31 itu hanya 4 yang dibiayai di luar dari yayasan. 28 dibiayai oleh yayasan. Itu berarti 2 tahun kita punya 70 dokter. Kalau tidak ada yang terhalang. Nah, rencana kita ke depan untuk kita naik ke Research University, sebenarnya itu tidak perlu naik dan kita sudah bekerja di Herek sebagai tenaga akademik. Itu paling kurang harus punya 100 dokter. 2 tahun ke depan semoga 30 orang studi lagi. Kita mencapai 100 dokter dari 156 dosen. Kita beri aplaus kalau itu kita capai. Berarti itu sudah ada pada kualifikasi tenaga akademik yang sudah sangat bisa bersaing. Bukan hanya bersaing saja, sangat bisa bersaing. Kalau 7 rektor kepala ini 2 tahun ke depan sudah profesor, kita sudah tambah lagi. Kita ada di cara apapun, kualitas, kinerja, apapun sangat ditentukan oleh SDM. Sangat bisa auditorium. Ini sudah singgung bulan-bulan. Tapi kali ini saya ingin berikan minta kesabaran. Pada awal 2024, untuk sarana prasarana kita punya daftar. Daftar pertama ialah Kalimantan di Rehab. Daftar yang kedua ialah ada fondasi di sana yang kita bangun untuk penambahan ruang kuliah. Daftar yang ketiga ialah bangun lab di belakang sini. Daftar yang keempat ialah guest house. Daftar yang kelima ialah kampus kedua di Tanah Merah. Mau mulai dari mana? Pak Rektor datang, kami diberi ultimatum. Sampai akhir awal tahun depan, kami di universitas tidak lagi programkan sewa tempat untuk wisuda. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam periode ini, baik di yayasan ada 2 tenaga ahli di bidang itu, yaitu Dr. Andre Kore dan Dr. Tobias Musa. Mereka kali bagi. Untuk auditorium ini kebutuhannya sangat besar, tapi tantangannya besar karena perlu banyak. Pak Fred sebagai mantan rektor Undana punya auditorium itu
100 miliar. Bagaimana kita dapat besar? Dua kawan kita yang ahli mulai hitung itu bagi-bagi. Apakah 50 miliar dikali semoga hitung dapat 40 miliar. Hampir. Karena uang kita kami terima dari yayasan yang lama itu, kita punya dana cadangan itu 9 miliar. Setelah 2 tahun kita bisa menghitung 15 miliar. Jadi total uang kita 24 miliar. Itulah yang kita mau pakai untuk bangun proyek ini. Nah, itu tidak bisa kurang dari 40 miliar. Kita bilang dipres lagi. Dipres jadinya 37 miliar. 37 miliar itu komponen yang mau masuk di dalamnya ialah mobiler, pendingin, genset, sound system, dan landscape bagian luar. Tapi kita berani saja tetap dikerjakan sambil 5 paket yang belum masuk dalam anggaran kita cari. Asal proposalnya dibikin masing-masing, kita cari. Kita rencana meminjam sekitar pada awal sekitar 20 miliar. Bagi hitung bagi ternyata tidak harus sebanyak itu. Beda hari kali bagi karena dia orang bank, sehingga kita akan pinjam sekitar 10-12 miliar. Nah, itu sesuai dengan kita punya cash flow begini. Nah, cash flow ini sangat ditentukan hanya oleh Pak Rektor dalam berkaitan dengan jumlah mahasiswa kita. Jangan sampai itu bilang jumlah besar karena jumlah mahasiswa tidak banyak. Nah, sekarang ini lagi rapat untuk laporan dari pengawas 4 bulan mencapai target berapa persen. 3 bulan itu capaian dari bangunan ini melebihi target. Jadi yang 3 bulan yang lalu kami rapat dan targetnya harus kita beri. Rencana semua sudah selesai, eksekusi minggu ketiga bulan Januari. Jadi SKIP akan punya sekolah lab. Sekolah lab itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. We start from that. Jadi kita mulai dulu dengan gimmick, nanti diikuti dengan GKS. Untuk itu rencana semua sudah selesai. Jadi kita atau rencana punya kerjasama dengan Setiawacana. Tapi untuk sekolah lab ini memang orang-orang yang asal dari Setiawacana, tapi lebih sebagai orang gimmick yang ada di Setiawacana. Dan kita semua tahu sumber utama sekolah lab adalah Profesor Willy Sultan. Di Indonesia ini itulah jagonya. Jadi Pak Willy, Pak Dharma, Yos, dan 3 orang sudah merancang untuk kita bagaimana itu sekolah lab. Jadi pembicaraan terakhir dengan Pak Rektor dan kemudian bahwa itu akan dimulai bulan minggu ketiga, minggu depan. Nanti segera setelah itu ini kita harus memiliki mode untuk menetapkan sekolah-sekolah mana yang akan ditetapkan sebagai sekolah lab. Sehingga mulai pelatihan di dosen-dosen teknik itu yang pertama ialah melatih yang disebut master trainers. Nanti master trainers melatih master teachers. Master teachers adalah guru-guru yang bertugas di sekolah masing-masing. Dan itu master trainers itu bisa tidak saja dosen SD, tapi bisa dosen dari fakultas-fakultas lain. Nah, rencana panjang dari sekolah lab ini ialah
dalam rangka revitalisasi sekolah-sekolah asuhan dini dengan GPS. Kita semua mengeluh bahwa sekolah-sekolah ini bagaimana? How to start? Dari mana kita mulai? Kita latihan, hit and run. Dari pertama sedikit, selesai dan tidak berusaha. Sehingga kita berpikir secara strategik, it is better we start, kita mulai dari sekolah lab. Nanti dari sekolah lab itu dia punya virus berkembang ke tempat-tempat lain. Dan kita mulai dulu dari Kupang, nanti di TTS, nanti di Alor, Sabung, Rote, Sumbas. Jadi ini satu program jangka panjang. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada satu diskusi yang menarik sekali mengenai apa sumbangan universitas terhadap ekonomi global. Ini diskusi yang luar biasa sekarang. Sumbangan universitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan hampir semuanya bilang kenyataan bahwa apalagi riset. Riset itu cost, not income. Dia pengeluaran, dia bukan pemasukan. Nah, diskusi sekarang ialah bagaimana universitas langsung memberi kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Maka para ilmuwan dan para ekonom saya ikuti itu dan juga dalam beberapa diskusi, beberapa pertemuan, baik itu Badan Kerjasama Pendidikan Tinggi Kristen Indonesia maupun Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Kalau universitas mau untuk langsung berdistribusi kepada pertumbuhan ekonomi, maka universitas harus punya kaitan langsung dengan dunia industri. Baru bisa. Tapi kalau ada jarak dengan dunia industri, dia akan jadi beban bagi pertumbuhan ekonomi. Karena lepasan-lepasannya tidak segera mendapat pekerjaan dan dia mendebani pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, universitas dianjurkan agar dekat ke dunia industri. Untuk mendekatkan di dunia industri, program paling utama adalah vokasi, Pak Rektor. Vokasi. Karena vokasi itu langsung. Jadi, rencana Pak Rektor 2025 untuk membuka program vokasi kita dukung perlu, mari kita beri aplaus. Ya. Karena atau wacana tidak bisa begini saja. Ya. Bagaimana riset itu menyumbang langsung kepada pertumbuhan ekonomi. Maka riset itu harus berkaitan langsung dengan dunia industri supaya teknologi sudah yang berkaitan dengan apa orang ekonomi bilang dunia ekonomi. Produksi, distribusi, dan konsumsi seperti saya. Nah, itu ada di dunia industri. Sehingga kalau universitas atau riset kita